Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, puji Tuhan. Saya dengan anak muda semua ya. Ini semua masih muda? Amin. Amin. Ya dah, belum. Ini bukan gaya anak muda. Ini belum. Coba semua bangun berdiri. Bangkit berdiri. Dengan keras ya. Bilang begini, saya generasi emas. 1, 2, 3. Generasi emas ini kok belum pecah emasnya. 1, 2, 3. Saya generasi emas. Sekali lagi, supaya meyakinkan diri kita. Amin. Coba. 1, 2, 3. Saya generasi emas. Ya, saya rasa kayak belum sampai pada puncaknya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya generasi emas. Coba tunjuk temanmu, bilang saya generasi emas. Yakin? 1, 2, 3. Aduh, loyo lagi. Aku belum apa. Ya, coba lihat, bilang yakin. Ini bilang saya generasi. Bilang temanmu, saya generasi emas. Jangan tunjuk kursi bukan emas. Orang tunjuk temanmu, 3 orang tunjuk, bilang saya generasi emas. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, baik. Ya, jadi itulah tema kita hari ini. Tema kita adalah golden generation ya. Generasi emas, golden generation. Ya, generasi emas. Dan hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua, saya harap apa yang saya beritahu, sampaikan hari ini kepada kalian simak baik-baik. Karena ketika kalian menyimaknya dan Tuhan memberbicara sesuatu kepada kamu, pasti kamu akan alami itu dalam hidupmu. Amin. Semua mau mengalami menjadi generasi emas? Amin. Siapa yang mau jadi generasi tempurung? Semua tidak mau ya. Semua mau jadi generasi emas. Mari kita baca ayatnya. Ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal 23 ayatnya ke-25. Mungkin anak-anak membacanya dalam bahasa Inggris, karena kalau kalian sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, dan saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, go. Like him, since. Ya, oke, baik. Di dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Coba semua katakan, sebelum saya tidak ada raja seperti saya. Ini saya ngomong dengan anak raja semua ya. Tidak ada punya keyakinan bahwa kalian ini ada raja. Siapa yang yakin bahwa dia anak raja? Masih ada yang belum yakin. Ya,
ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita diberi kuasa menjadi anak Tuhan Yesus. Dan ketika kita diberi kuasa menjadi anak Tuhan Yesus, ketika itu juga kita adalah anak raja. Karena Bapa kita Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena itu kita adalah raja. Kita harus punya pemahaman ini. Kita harus punya pemahaman bahwa saya ini adalah anak raja. Dan setelah saya, sebelum saya, tidak ada lagi yang seperti saya. Saya adalah spesial. Amin? Ya, baik. Jadi saya menceritakan dulu tentang kisah dia ini. Dia di sini disebut siapa dia itu? Siapa dia yang raja itu? Yang sebelum dia tidak ada seperti dia. Dan setelah dia tidak ada raja yang seperti dia lagi. Dia itu adalah Yosia Kase. Ada Yosia Kase di sini? Oh, hari ini dia punya nama disebut, tetapi dia tidak ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, Yosia ini adalah Raja Yehuda. Ketika dia menjadi raja di kerajaan Yehuda, itu dia diangkat pada waktu itu dia berumur 8 tahun. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinan dia sebagai raja, dia melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ada peribahasa bilang begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pernah dengar di sekolah kok? Pernah tidak? Anak muda ini semangat. Pernah tidak? Buah jatuh tidak pernah jauh dari dari pohonnya. Buah jatuh itu tidak pernah, buah mangga jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Peribahasa ini menggambarkan tentang hubungan manusia, hubungan orang tua dengan anaknya. Jadi kalau anaknya orang tuanya perokok, pasti anaknya juga perokok. Kalau orang tuanya tukang maki, pasti anaknya juga tukang maki. Kalau orang tuanya pemabuk, pasti ini peribahasa bilang begitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau orang tuanya pemabuk, ya pasti dia juga pemabuk. Kalau orang tuanya suka selingkuh, ya pasti akhirnya dia juga suka selingkuh. Kalau orang tuanya pacaran kiri kanan muka belakang, ya pasti dia juga. Karena buah pasti jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau bahasa Inggrisnya dia bilang begini, like father, like son. Ya, ayahnya seperti itu, anak juga seperti itu. Tetapi kita lihat kehidupan daripada Yosia. Yosia ini kakeknya itu sangat jahat. Kakeknya itu bernama Manase. Manase itu sangat jahat. Akibat kejahatan Manase itu Tuhan murka. Murka terhadap bangsa Israel. Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Karena kejahatan daripada Manase. Mungkin saya bisa membacakan sebuah ayat bagi kalian semua. Tidak ada di situ. Dia bilang begini. 2 Raja-Raja 23 itu benar. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manase. Karena Manase begitu jahat, membuat Tuhan murka terhadap
bangsa Yehuda. Bahkan bait Allah, di mana nama Allah itu ada di bait itu, Tuhan ingin melenyapkannya karena kejahatan daripada Manase, sehingga membuat orang Yahudi menyimpang dari Allah. Dan kehidupan Manase itu tertular kepada anaknya yang bernama Amon. Amon yang menggantikan Manase ketika Manase meninggal. Amon menggantikan Manase sebagai raja bangsa Yehuda. Amon juga berperilaku buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi dari Manase, perilaku kejahatan Manase diikuti oleh Amon, tetapi beda dengan Yosia. Walaupun kakeknya, walaupun papanya jahat di mata Tuhan, tetapi Yosua memilih berbeda pilihan. Yosia tidak meniru perilaku, sikap, tingkah laku daripada kakeknya dan juga ayahnya. Dia berbeda pilihan. Dia mengambil keputusan yang tadi kita sudah baca di dalam ayat 25. Dia mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Dia mengambil keputusan sehingga dia menjadi generasi emas di zamannya dia. Anak-anak semua, ya adik-adik semua, saya panggil adik-adik saja ya. Adik-adik semua, zaman sekarang ini tidak berbeda jauh dengan zamannya pada zaman kehidupan Manase, Amon, dan juga Yosia. Begitu jahat, begitu bobrok, begitu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2, di situ dijelaskan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar dan sulit, yang menyebabkan orang tidak suka beribadah. Orang datang beribadah hanya liturgi, hanya agamawi, hanya tradisi. Mereka memungkiri kekuatan bahwa dalam beribadah itu ada janji Allah yang luar biasa. Tetapi mereka datang hadir beribadah, bersembahyang hanya sebagai satu tuntutan agamawi untuk mereka melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga sebenarnya kita di daerah yang Kristen ini, kita punya daerah harus jadi makmur, subur, luar biasa. Tetapi kenapa kita menjadi NTT, negara yang paling provinsi yang paling terbelakang di dunia, padahal kita mayoritas Kristen? Karena itu kita semua yang mengenal Allah, yang mengasihi Allah, yang mencintai Allah, yang katanya orang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya katanya kita katakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Kita harus menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi generasi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Generasi emas itu artinya generasi muda yang berkualitas. Dia di sekolah berkualitas. Dia di dalam pekerjaan, dia berkualitas. Generasi emas itu artinya generasi yang punya dedikasi tinggi. Dia rela berkorban, segala hal dia rela berkorban demi cita-cita, demi nusa dan bangsa. Dia mau melakukan hal itu. Itulah generasi emas. Dan kita lihat itu juga yang dilakukan oleh Yosia. Ketika dia menjadi raja pada usia 18 tahun, perjamuan kudus dilaksanakan persis seperti di dalam Alkitab. Karena zaman itu
hal perjamuan kudus mulai dari Yosua. Ketika Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak ada lagi perjamuan kudus. Setelah selesainya Yosua, tidak ada lagi. Zaman Daud pun tidak dilakukan sepenuhnya. Tetapi ketika sampai kepada Yosua, dia mulai membenahi, dia merubah, dia menghancurkan setiap berhala-berhala yang ada di kerajaan Yehuda itu. Dan dia mulai mengadakan perjamuan. Bukan hanya kerajaan Yahudi saja yang melakukan perjamuan, tetapi juga kerajaan Israel. Karena waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi. Yahudi, suku Yehuda tersendiri, dan suku Israel, yaitu 10 suku itu membentuk satu kerajaan tersendiri yang namanya bangsa Israel, yang pemerintahannya ada di Samaria. Mereka bersatu kembali untuk menjalankan perjamuan kudus. Ini di zamannya Yosua. Yosua berdiri sebagai generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu saat ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi generasi yang menjadi generasi emas di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita menjadi generasi emas, kita harus berketetapan untuk menetapkan diri, memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Kenapa kita perlu serupa dengan Kristus? Karena memang awal pertama Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itulah goal kita, itulah tujuan kita, yaitu semua kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia dan segala isinya sedang berlalu, ya, sedang lenyap. Ya, kemarin mungkin saya membacakan satu ayat tersendiri. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Itu berarti bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu akan mati untuk selama-lamanya. Kita lihat ketika Yosia melakukan kehendak Allah, menegakkan kekudusan Allah di dalam kerajaannya, Yosia ketika mati, dia tidak mengalami nubuatan murka Allah yang Tuhan sudah sampaikan kepada yang akan dialami oleh bangsa Yahudi. Yosua tidak mengalami hal itu. Dia dikuburkan dengan baik-baik dalam pekuburan nenek moyangnya. Tetapi setelah itu mereka mengalami sesuatu yang sangat tragis di dalam kehidupan mereka. Dan itu anak-anak, mari kita berhati-hati, sebab kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, walaupun setiap hari Minggu kita duduk di tempat ini, tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita akan dibawa lenyap, dimakan oleh arus ini, sehingga kita akan lenyap. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 19 dan 12 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan
hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, saya percaya hal-hal ini yang kita lakukan. Ini yang disebut bahwa dunia dan segala isinya telah dilenyapkan. Ya, ini seperti ini. Waktu itu kemarin saya coba merenungkan. Ada yang di sini dikatakan kemabukannya. Ya, ini biasanya untuk anak-anak muda ya. Orang tua juga, tapi anak muda juga. Kebanyakan kematian yang terjadi itu disebabkan karena minuman. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi itu disebabkan oleh minuman. Dan kalau mereka lenyap, mereka sudah pergi binasa untuk selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu mari jangan kita lakukan hal itu. Generasi emas adalah generasi yang tidak melakukan hal ini. Generasi emas adalah generasi yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Bonus daripada kalau kita melakukan kehendak Allah, yaitu bahwa kita tidak akan mengalami murka Allah yang bernyala-nyala terhadap hidup kita. Itu bonusnya. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita tidak akan mengalami namanya murka Allah atau kematian yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena itu ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil bagian menjadi generasi emas atau sebaliknya membuat Tuhan bersedih karena kita menjadi generasi yang bengkok hatinya di hadapannya karena mengikuti dunia dengan segala keinginannya? Ini pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya juga. Masing-masing menjawabnya. Apa yang kita mau pilih? Kalau Petrus bilang begini, Papa, saya kan punya sifat ikut Papa, saya punya sifat kan ikut Mama. Saya begini karena Papa, saya begini karena Mama. Ya, kalau saya punya sifat tidak betul seperti itu, jangan diikuti. Seperti Yosia, kakeknya jahat, papanya sangat jahat, menyebabkan sekalipun Yosia sudah berbuat baik, sudah melakukan kehendak Allah, tetapi itu belum cukup membuat Tuhan merubah keputusannya untuk memusnahkan atau menulahkan murkanya kepada suku Yehuda. Tidak membuat itu. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan. Karena itu ikutilah teladan yang baik. Kalau pemimpinmu salah, jangan ikuti itu. Kalau papamu salah, jangan mengikuti itu. Ikutilah hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita jangan mau hidup atau memiliki kehidupan seperti gaya dunia ini. Tetapi marilah kita mengikuti kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Akan menjadi generasi emas dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki spirit of excellence. Punya spirit yang unggul, punya spirit yang kuat. Kita harus punya seperti itu. Mungkin kita baca di dalam Daniel pasalnya yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi kalau kita memiliki spirit yang excellent, spirit yang unggul, spirit yang luar biasa, Tuhan, kalau dalam pekerjaan orang akan mengangkat kita menjadi kalau kita ada dalam struktur organisasi saat ini, maka Pak Prabowo akan telepon kita untuk menjadi menteri. Ya, ya, amin. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Pak Jokowi, Bapak Presiden, mantan Presiden kita itu seorang pengusaha mebel. Itu mustahil kalau jadi presiden. Karena untuk jadi presiden uang paling kurang 1 triliun. Ya. Kalau Pak Jokowi berpikir bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, ya, apalagi Tuhan kita yang hidup. Ya. Kalau kita memiliki spirit roh yang unggul, roh yang luar biasa, dan itu sudah kita miliki dalam hidup kita. Roh yang unggul, roh yang luar biasa, itulah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, tentunya kita akan hidup menurut roh. Tetapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak akan hidup menurut roh, tetapi kita akan hidup menurut daging. Dan orang yang hidup menurut daging akan menuju kepada kebinasaan. Karena itu harus yakinkan hidup kita. Spirit of excellence atau semangat keunggulan. Memiliki semangat untuk mencapai yang terbaik. Artinya memiliki sikap untuk melakukan segala sesuatu dengan totalitas sampai tuntas. Kerja apapun yang terbaik, yang paling unggul, yang paling hebat, selalu ada punya keinginan lebih dari rata-rata. Itulah orang yang memiliki spirit of excellence. Bonus kalau kita memiliki spirit of excellence itu ada di Alkitab. Ya, coba semua kita lihat di situ di dalam Daniel 1 ayat 17 dan 20. Di situ dikatakan bahwa kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Ini bonus yang pertama, pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Itu yang akan kita miliki, amin. Yang kedua, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan yang ketiga, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka dan didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat kecerdasannya dan seterusnya. Itu yang akan kita dapati dalam hidup kita. Ya, itu yang akan kita dapati dalam hidup kita. Kalau kita memiliki spirit. Ya baik, saya akan cepat, saya memberikan gambaran itu, tapi saya cepat memberikan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki spirit of excellence? Untuk memiliki spirit of excellence, kita harus memiliki gaya hidup penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Untuk kita memiliki roh yang kuat, roh yang unggul, kita harus memiliki kerinduan dan kehausan untuk mau hidup dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Karena Allah itu roh. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24 dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu artinya berdoa, dan menyembah dalam kebenaran itu adalah firman Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa yang mau menyembah dia, menyembah Allah harus. Kata harus itu artinya mau atau tidak mau, harus hanya melalui menyembah dalam roh. Dan menyembah dalam roh itu artinya berdoa. Kita harus punya waktu berdoa. Itu dibuktikan oleh Daniel. 3 kali sehari dia berdoa di hadapan Tuhan. 3 kali sehari. Daniel itu sibuk atau tidak? Sibuk. Dia mencari koordinator 12 wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Raja Darius.
Dia menjadi koordinator, mempertanggungjawabkan. Dia orang nomor 2 setelah Raja Darius. Tetapi waktu dia sudah tetapkan dengan Tuhan, 1 hari 3 kali jam yang ditetapkan, Daniel tidak pernah lalai. Karena dia tidak pernah lalai, itu menyebabkan rohnya yang kuat. Ya anak-anak, kenapa kita tidak peka dengan Tuhan adanya? Karena roh kita lemah. Untuk kita peka tentang kehadiran Tuhan itu kalau kita memiliki roh yang kuat. Dan roh kita kuat, kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Kita punya keinginan untuk kerinduan untuk berdoa. Kita akan ke PKH kalau kita, oh ini jam 3 Barcelona main. Ya pasti jam 2 kita sudah bangun. Coba jam 3 doa. Ayo bangun sudah. Kenapa kasih bangun? Itu karena roh kita lemah. Kenapa Petrus menyangkal Tuhan? Rohnya lemah. Zaman kita ini bukan ringan. Tantangan kita ini semakin. Kalau kau masuk di dalam dunia pekerjaan nanti, itu tantangan berat. Segala macam cara mereka akan gunakan. Kekuasaan, nitu mereka akan pakai untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Itu mereka lakukan. Itu apa yang terjadi diceritakan dalam peristiwa Daniel, itu terjadi dalam dunia pemerintahan saat ini. Saya alami itu. Satu kali saya bawa seorang teman, kita mau doa di sekolah. Penjaga dia beritahu saya, Bapak, kemarin ada yang taruh telur dengan apa di sini. Saya pikir ini kapal sekolah, ini tunjangan kecil begini kok kita pakai nitu lah. Lu mau ambil. Kecuali tunjangannya 1 miliar. Ya, kita pakai nitu. Ini hanya tunjangan. Lihat, tunjangan yang kecil saja. Karena prestise, karena kedudukan jabatan dan seperti itu. Orang berjuang untuk dengan menggunakan segala macam cara, ya. Jadi yang memasuk di dalam dunia. Begitu juga di kampus. Kalian belajar di kampus zaman gila. Ya, ini satu pintar sekali. Tunggu. Itu saya punya saudara, namanya masih keluarga Lada yang punya hotel ini, Cendana itu. Dia sekolah dokter di Jogja. Temannya iri nih, kerja matematika ini saya mewakili ini, tapi ketika matematika biasanya dosen percayakan saya punya saudara ini. Jadi satu kali mereka diskusi, saya tidak perlu orang apa, tapi orang dari Jawa sana, sukunya saya tidak perlu kasih tahu yang suku Jawa apa, tapi saya minta maaf kalau memang ada orang Jawa di sini, saya minta maaf ya. Ya, tidak bermaksud itu, tapi memang ini kenyataan. Ini saya keluarga sendiri. Ya. Jadi ketika mereka kerja tugas yang dosen berikan, saya punya benar. Dia bilang dia punya benar. Sehingga mereka bertengkar, kemudian saya saudara bilang begini, sudah nanti kita ketemu dosen baru kita beritahu. Kita tanya. Nah, ketika ketemu dengan dosen bilang yang saya saudara punya benar. Dia langsung ngomong di depan dosen. Kau pulang, dia kan sekolah dokter. Kau pulang, zaman yang tidak enak itu kalau dokter itu orang hebat. Nah, dia tes itu 3 universitas semua tembus. Ini yang namanya generasi emas, ya, nah, punya keunggulan. Ya, jadi dia langsung ngomong di depan dosen, kau pulang ke Timor, ke NTT, tidak jadi apa-apa, dan betul. Mulai waktu itu, setelah itu, kalau waktu mau ujian itu dia akan gemetar dan seperti orang gila. Dan akhir singkat ceritanya dia bunuh diri di Bolok sana, karena waktu itu Bolok masih sunyi sepi. Ya, di dunia pendidikan juga. Mungkin dia tidak pakai obat, tapi dia iri dengan kau, dia bully kau. Itu bagian daripada dia tidak suka. Tadi kita baca ini, dengki, iri, Alkitab bilang itu perbuatan daging.
dan jangan kamu lakukan hal itu. Karena itu tidak akan mendatangkan kerajaan Allah. Ya, jadi kita harus memiliki keinginan untuk berdoa supaya roh kita kuat, kita bisa peka. Kalau kita berdoa orang mau melepaskan santet dan sebagainya, pasti kita berkemenangan. Ya, ini saya punya kesaksian satu lagi. Itu saya punya teman waktu kita di Toraja, gereja ini utus saya dengan Bapak Bram untuk sekolah di Toraja. Ada satu teman dari Speed Plaza dari Jakarta, dari Abalaf, itu dia diutus. Dia itu dukun. Dia diutus ke sana, dia itu dukun. Dia kalau turun seluruh Jawa, semua kiai-kiai itu sujud sembah sama Bapak Raja. Karena dia punya setan itu ada 7 setan yang dia pegang. Dan dia tidak mau kalah. Satu kali dia berjalan lewat seorang anak Tuhan yang suka sembahyang, perempuan. Nah ini laki-laki yang dukun ini laki-laki, ganggu dia. Kemudian si anak Tuhannya, lu ke setan saja. Memang kan raja dukun, mau muka ke setan, iya kan? Walaupun ganteng tapi dia setan. Lu ke setan saja. Nah dia paling benci orang hina dia. Kemudian malam dia mulai lepas dukun setan kecil, tampias. Kedua tampias, ketiga tampias, keempat, ketujuh dia setan bersama dengan dia tampias. Dia kaget. Nah waktu dia lepas ini si anak Tuhan ini sedang berdoa. Urakabasi karalabu, oh haleluya, urabashandaralabu rakabu. Nah dalam moto hidupnya kalau dia kalah orang itu dia akan sujud sembah kepada orang. Dia datang. Nah kebetulan yang memenangkan dia Pak Kak Sam Samiton Pangela. Kemudian waktu bersama-sama dia dengar Pak Samiton, Urakabasekaralabu. Ini ilmu nih. Ini dia nih. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Itu hal yang pertama. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya kehidupan doa. Di dalam kehidupan. Kalau kita tidak berdoa, jangan harap kita memiliki spirit of excellence. No. Tidak ada. Yang kedua, firman Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan. 4M itu kita harus laksanakan. Kalau setiap hari kita memupuk tubuh jasmani kita dan memberi makan satu hari 3 kali, kalau makanan enak bisa 5 kali. Ya, kalau daging gizi semua, tambah terus. Begitu juga. Saya khawatir nanti di surga, kalau kamu tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka membaca Alkitab, saya takut di surga kalian menjadi anak-anak rohani yang stunting. You know stunting? Busung lapar karena tidak pernah memberi makan kepada rohmu. Ya, saya perlu beritahu bahwa manusia kita yang sesungguhnya itu bukan tubuh ini. Ini bukan. Tubuh ini akan mati, binasa, lenyap di bumi. Tetapi roh kita, manusia kita 5 minutes. Ya. Manusia roh kita itu yang sesungguhnya manusia kita. Yang akan mengalami hidup yang kekal di surga atau hidup kekal di neraka. Karena itu bekalilah manusia rohani kita dengan memberi makan tiap hari. Kalau makanan jasmani kita memberi makan, tubuh jasmani kita memberi makan 1 hari 3 kali. Marilah kita memberi manusia rohani kita lebih dari 3 kali. Paling kurang 3 kali lah kita memberi makan supaya roh kita kuat. Kenapa kita memberi makan tubuh kita? Supaya tubuh kita kuat. Kuat untuk apa? Supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa melakukan aktivitas, supaya tubuh kita ini kuat. Kalau kita sakit-sakit, saya yakin kita tidak bisa bekerja. Tetapi kalau kita kuat, kita bisa bekerja
yang efektif. Nah, begitu juga dengan roh kita. Kita harus memberi makan roh kita dengan memberi makan firman Tuhan. Amin. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Yosia. Ini juga yang dilakukan oleh Daniel, sehingga mereka memiliki roh yang perkasa, roh yang excellent, sehingga mereka menjadi generasi emas di zamannya mereka. Daniel selama empat raja memimpin, Daniel tanpa menjadi tim sukses, dia tetap diangkat menjadi orang nomor 2 setelah raja. Kenapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa yang didapatkan itu karena dia senantiasa memberi makan kepada rohnya dengan senantiasa berdoa. Di dalam doa itu tentang kita memuji menyembah Tuhan, tetapi juga kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melaksanakan 4M itu di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Baik, saya pikir karena kita terbatas dengan waktu, saya perlu menyampaikan kepada kita semua. Membangun manusia roh kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Apa saja yang kita kerjakan dalam mengikuti tes pasti berhasil. Semua yang kita lakukan pasti berhasil. Apa saja yang sedang kita tulis skripsi itu pasti waktu ujian ada yudisium bahwa dinyatakan lulus. Amin. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mari kita tundukkan kepala kita.